Assalamualaikum. Salam. Sebentar Mbak Indi, aku ganti virtual background ya, sebentar ya. Ya, Tadi baru aja dari LAN. Oh, ya ampun. Ya, udah mau keluar, masih ditahan dulu suruh doa, ya udah. Percaya, Bu. Selalu kurang info dari Ibu itu. Masya Allah. Nah ini, ya gimana? Udah sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, ya ampun. Dok, itu gimana sebagai ya penyintas? Iya. Dokter belum kena giliran, jangan ya dok ya. Saya aja kena tipes, nggak enak badan, apalagi yang gituan tuh. Iya, aduh ya ampun. Dokter gimana, sehat? Alhamdulillah ya, so far. Ya, insya Allah, alhamdulillah sehat. Beberapa hari yang lalu kan kena tipes ya, tapi masih beruntung banget, maksudnya alhamdulillah tipes ada obatnya gitu kan. Iya. Terus nggak diasingkan, masih bisa dirawat di rumah. Aduh ya ampun. Jadi sekarang kalau kita sakit, ya membandingkan dengan COVID, ya alhamdulillah untung ini. Iya, betul. Kemarin itu lumayan sih menguras apa ya? Bukan mental apa ya. Jadi kebetulan dok saya itu sudah vaksin. Iya. Udah 2 kali? Sudah 2 kali, tetapi masih kena gitu. Kabarnya yang sudah pernah vaksin itu tidak terlalu berat. Iya, memang tidak terlalu berat, tetapi ya tetap aja apa ya, kayak pemulihannya itu agak lama gitu. Ya. Saya kan biasa lari, sekarang lari itu berat banget gitu setelah 3 minggu. Ya. Gitu. Karena kan dia kena paru-paru ya. Iya, jadi fungsi tarik oksigennya kan jadi berkurang gitu. Makanya oksigen yang ke sel-sel tubuh ini jadi berkurang, makanya untuk dibawa ngapa-ngapain tuh masih perlu istirahat memang sebetulnya. Iya. Ya dok, mohon izin waktunya ya dok ya. Saya panggil boleh, ibu aja ya. Saya panggil ibu aja ya. Oh, mangga sayang, mangga. Panggil apa aja sih? Alhamdulillah. Hatur nuhun, Ibu Aisyah sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini memang pengejarannya luar biasa, lumayan lama. Mohon maaf ini karena ya, karena memang mungkin masih ngurus yang lain-lain juga sih soalnya. Iya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat waktu. Ini dan sebetulnya ada perubahan topik Bu. Jadi sebelumnya itu saya ingin bicara mengenai banyak hal mengenai anak-anak begitu ya. Tetapi karena sekarang ini di sekitar kita tuh hampir setiap hari mungkin ya Bu ya, ada berita sedih. Kalau Ibu ikut di grup itu hampir setiap hari bahkan sehari itu ada 3 sampai 4 berita meninggal, wafat. Bisa anggotanya, bisa istrinya, bisa ibunya, bisa bapaknya dan lain-lain gitu. Itu baru di grup saja. Belum lagi kalau kita lihat berita ya Bu ya, itu udah aduh ya Allah luar biasa. Nah hal-hal seperti itu mau tidak mau jadi seperti menguras apa ya Bu ya, sangat energi ya seperti sangat, itu. Iya, ada yang berlarut-larut menjadi takut, serba takut, apa-apa takut. Ada juga ya udah deh keluar aja, kita nggak punya uang gitu. Ada juga yang ya macam-macam lah di sekitar gitu. Ini Ibu melihatnya gimana nih beberapa pekan terakhir terutama setelah yang PPKM ini? Iya. Ya, baik. Sebelumnya matur suwun Mbak Indi. Alhamdulillah ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya di hari Senin bahagia ini. Ya, saya pun beberapa minggu, sebetulnya selama pandemi badan tuh bukan hanya menampung emosi sendiri, tapi juga menarik emosi orang lain gitu. Dia kayak terserap di badan kita ya, karena memang badan kita bisa menyerap karena ada pori-pori dan di bawah kulit juga ada pori-pori yang kita sebut pembuluh meridian. Dia menyerap energi ini. Apalagi sekarang kesedihan bukan lagi jauh ya, tetangga lah, depan, belakang, kan, atau bahkan kita sendiri gitu ya, itu nyerap karena diserap oleh pembuluh meridian. Apalagi buat orang-orang yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi kan sekarang ada istilah ya, HSP, highly sensitivity person, yang sensitif memang, ya itu. Dan kita pun memang lama-lama sangat sensitif. Ya. Makanya mengapa setiap orang kan bisa berempati. Nah, tapi ini lebih lagi berempati. Makanya ada istilah dari empat, ya.
itu yang akan jauh lebih sedih banget gitu. Ditambah misalnya kita tadi yang Mbak Indi sampaikan ada berita-berita yang di keluarga atau jangankan itu ya, lihat IG gitu, postingan orang meninggal udah kayak postingan ada baju baru nih, ada gitu ya. Iya. Nah ini tatanan keluarga kan berubah semua ini. Dulu kalau misalnya sakit satu orang gitu ya, ini satu keluarga sakit. Iya. Gitu. Meninggal dulu satu orang aja dalam satu keluarga, ini bisa sekali dua. Iya. Dan yang menyedihkan buat kita yang ditinggalkan, kita nggak bisa antar sampai pemakaman. Jadi kayak pergi, oh udah pergi ya gitu ya. Iya. Iya. Itu yang situasi seperti ini tuh kita berada dalam situasi yang apa ya? Belum pernah kita merasakan seperti ini ya Bu ya. Iya. Baru sekarang dan ini luar biasa gitu. Kayak perang gitu ya. Kayak perang. Iya, betul. Menyikapinya bagaimana Ibu? Ya, menyikapinya gini. Ya, saya berhari-hari berbagi tentang teknik ini gitu. Sebetulnya gini. Sebetulnya di dalam Islam kan sudah diajarkan ya, kita disuruh hening dulu. Makanya kan sholat tuh hening kan. Sholat tuh hening. Sehari 5 kali hening, badan hening, melakukan gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari, gerakan-gerakan itu membuat ya kita punya pembuluh meridian yang di bawah kulit berputar 360 derajat. Setiap satu rakaat itu ada derajat yang kita lewati ya. Ternyata di total 360 derajat. Berdiri 180, ruku 90 derajat, ya kan? Sujud 45 derajat. Sujud 2 kali dalam satu rakaat, 2 kali 45, 90 derajat. Tambah 90, tambah 180 kan 360. Ya. Nah, jadi setiap satu rakaat itu 360 derajat. Nah, pembuluh meridian yang tadi saya cerita, yang di bawah kulit bentuknya lubang-lubang energi, itu pada saat kita sholat dia berputar dengan sangat-sangat cepat. Ya. Dan kalau selama ini saya mensosialisasikan bahwa tubuh manusia itu nggak cuma badan seluler yang kita lihat ini, tapi ada bioplasmik, ada gelombang elektromagnetik, dan ini yang berpancar ya di tubuh kita tanpa berhenti. Pas nanti kita meninggal tuh baru berhenti pancaran gelombang itu. Jadi pas kita tidur pun nyala, pas kita jongkok dan sebagainya nyala gitu. Nah tapi sinyal ini dia begini dia, tang tung gitu. Ya, sebagaimana sinyal yang buatannya manusia ini kan. Ya. Atau yang di gadget kita gitu ya, kadang dia 4G, kadang edge, kadang low gitu ya. Tubuh kita tuh ada itu. Nah, sekarang karena badan seluler kita ini, yang fisik ini, tidak bisa keluar rumah untuk bantu orang, dan kalaupun bantu harus ada protapnya, ya, maka yang bisa kita lakukan sinyal yang bantu. Baik sinyal yang buatan manusia ini, yang di HP, yang kita teleponin lah rumah sakit, teleponinlah kemana oksigen yang ada, bantu cari tahu, pokoknya kita seperti itu. Sama seperti sinyal kita ini. Sinyal kita ini membantu untuk ya mendoakan gitu, kalau istilahnya selama ini, mendoakan orang-orang itu untuk dimudahkan. Karena sekarang betul-betul kita nggak bisa badan ini nih bantuin. Kalau mau ngebantuin pun kita harus pakai APD. Sementara APD kan kalau kita pakai yang sehari-hari oleh orang umum kayak kita kan sayang banget, padahal nakes itu butuh banget. Iya. Jadi kalau saya ditanya sikapnya apa, ya perkuat hening itu gitu. Atau kalau misalnya di dalam bahasa keseharian kita, ya tegakkan sholat itu, tegakkan sholat supaya memperpanjang sinyal. Nggak bisa keluar dari tips bahwa kita tidak tingkatkan ibadah, nggak bisa. Misalnya orang tanya, kok sholat lagi? Kok cuma doa doang? Kok cuman sholat doang, kok cuman gitu ya. Itulah caranya. Ya, walaupun nanti saya misalnya membahasakannya dengan pendekatan pemahaman lewat neuroscience gitu ya, lewat tubuh manusia, lewat gimana cara heningnya, itu cuma pendekatan untuk penjelasan supaya kita tambah sadar, oh gitu toh gitu. Karena kita mau bikin apa coba? Tetangga aja misalnya teriak-teriak, ada oksigen, tolong. Kita cuma bisa tengok dari jauh atau lewat telepon doang dari jauh. Kenapa Bu? Nggak ada oksigen. Aduh gimana ya gitu.
Ya, mau keluar yang zaman dulu mau keluar kita rame-rame lihat ke Ya. situ kah atau gendong orang, nggak bisa gitu. Ya. Gimana kita gitu lah? Gimana? Makanya itu tadi saya biasanya misalnya hening yang di luar sholat itu pada saat orang minta tolong hening sebentar, duduk karena kata Nabi apabila lagi bingung, lagi marah, lagi sedih berdiri duduk. Ya. Tarik nafas, tenangkan dirimu, banyak istighfar dulu, terus langsung dialog, ya Allah. Ya, saya nggak tahu harus gimana ya Allah. Mudahkan tetanggaku ya Allah gitu. Ya kan? Nah, baru bisa gitu doang karena sinyalnya nanti akan tembus, sinyal kita ini tembus dinding gitu. Ya. Atau misalnya saya sering banget nih, karena mereka tahu juga saya dokter walaupun saya tidak di garda depan karena kan saya ngurus narkoba kan nggak di garda depan. Tapi anak-anak saya dan suami saya di garda depan. Nah, tapi orang juga tetap tanya sama saya, paling nggak dia tanya, Bu Aisyah, rumah sakit ini ada tempat nggak? Ya, saya bilang barusan aja saya telepon penuh, tapi saya bantu coba telepon lagi ya gitu. Karena kan kalau kita cuma bilang standar penuh, itu kayaknya kita dosa banget ya. Jadi itu masalah, saya telepon lagi ulang, padahal barusan juga suster kepala bilang penuh. Enggak, saya harus konfirmasi lagi. Barangkali dalam per 10 menit ini ada kosong. Maaf dok, penuh. Ya, kalaupun ada di tenda perawatan, kan itu. Ya, terus nanti saya telepon lagi orang yang minta tolong. Ya, Bu, maaf penuh. Tapi gini deh, ya, Ibu, ya sekarang duduk dulu, gitu kan? Duduk. Nah, misalnya, terutama buat keluarga ya, keluarga duduk, tenangkan diri. Ya, coba Ibu pikirkan apa yang Ibu pikirkan sekarang. Kata keluarga, rumah sakit penuh Bu Aisyah, di mana-mana penuh, pasti susah. Oke. Kalau Ibu pikir kayak gitu, apa rasanya Ibu? Nggak enak Bu Aisyah, nggak enak. Ya udah, sekarang pikir lagi yang lain. Ada pikiran lagi yang lain. Itu cara membantunya ya. Selain istilahnya sebetulnya doa, tapi kita mencoba untuk pakai teknik yang namanya merasai pikiran. Yeah. Merasai pikiran. Ini juga teknik yang saya beberapa hari ini saya sedang sosialisasikan gitu. Yeah. Jadi apa lagi yang Ibu pikirkan? Dia mikir gini, oksigen pasti habis Bu Aisyah. Oke. Kalau Ibu mikir oksigen habis, apa rasanya? Gak enak Bu Aisyah. Oke. Sekarang cari lagi, ada pikiran. Ibu Aisyah, masa sih segitu banyaknya rumah sakit gak ada satu pun aja buat ibu saya misalnya, buat suami saya. Oke. Ibu mikir gitu kan? Iya. Ibu, kalau Ibu pikir bahwa pasti ada deh satu tempat aja nyelip sedikit, apa rasanya Bu? Lebih enak, lebih nggak enak? Lebih enak. Nah sekarang coba, karena lebih enak, saya hitung ya Bu, 1 sampai 10 ya Bu. Ya, istilah kita di dalam ilmu teknik hipnoterapi mengamplify, kita menaikkan ya. Ibu rasakan itu bahwa insya Allah ada tempat, dan karena itu bikin Ibu enak, saya hitung ya, semakin tinggi saya hitungannya, Ibu rasakan semakin yakin itu ada tempat ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Bu. 1, rasakan Bu. 2, oke. 3, bayangin Bu. Karena kita perlu pakai pembayangan, karena kalau di dalam ilmu otak, pembayangan itu kerja otak kanan. Kalau omongan ini baru kerja otak kiri. Kalau cuma ngomong doang nggak dibayangkan, cuma nggak seimbang dia. Nggak seimbang otak ini gitu. Padahal power ini ada di tubuh kita, harus seimbang gitu. Ya, bayangin Bu, dapat tempat Bu. Oke, 4, 5, 6, terus bayangin Bu, rasa yakin, 7, 8, yakin Bu, insya Allah ada, yakin Bu ya. Sekarang kepalin tangan Ibu, bilang amin, amin. Baca Al-Fatihah dulu. Ya, kirimkan Al-Fatihah itu, bayangin keluar dari badannya Ibu. Ya, ada pasti rumah sakit dapat tempat gitu, dan salawat gitu. Ya. Nah, tapi tentu kita perlu ingatkan dia bahwa ada protap juga di rumah sakit, yaitu bawa hasil PCR kalau mau ini di cover oleh pemerintah misalnya, dan bawa surat pengantar karena itu protap. Ya kan? Ya, Ibu sudah tes PCR belum tuh? Ininya suaminya udah Bu Aisyah, udah 3 hari yang lalu, jadi kita berusaha isoman misalnya gitu ya. Kan hampir rata-rata ceritanya kan kayak gitu. Oke. Bawa itu hasilnya ada di HP, oke, bawa. Tapi karena protapnya harus ada rujukan dari puskesmas, mampir puskesmas ya, cepat mampir, minta. Ya, insya Allah ada itu dapat. Di mana Bu Aisyah? Lihat rumah sakit yang agak lebih besar, datangi situ. Yang penting udah bawa itu, dapat insya Allah. Cuman Bu, sekarang memang tidak ada kamar, adanya tenda. Jadi di tenda ya Bu, yang penting dia dapat oksigen dan dapat infusan. Iya Bu Aisyah, oke. Hanya bisa kayak gitu kalau saya bisa nolongnya Mbak. Sebagai orang yang bukan di garda depan. Dan apa yang terjadi? Bisa seperti itu ya Ibu ya?
Ya, Tidak apa yang semua, terjadi? Ya, itu dapat. Benar, Bu Aisyah, alhamdulillah dapat, Bu Aisyah. Memang betul di tenda, ya alhamdulillah. Sudah situ aja, syukuri dulu itu. Ya, jangan muluk-muluk bahwa akan dapat ICU, dapat ini. Penuh memang. Tapi bahwa keluarga berikhtiar membawa dia ke satu tempat yang si sakit lebih nyaman, karena dia butuh oksigen kan, dan butuh obat-obatan juga yang cepat lewat infus, itu yang bisa kita lakukan, gitu. Ya. Dan terkadang saya selalu ingatkan diri saya dan juga orang-orang bahwa kalaupun meninggal, janjinya Nabi SAW dalam hadisnya adalah ini meninggal dalam taun, dalam pandemi, mati syahid. Mati syahid. Itu harus diedukasikan pada masyarakat. Agar apa? Agar nggak semuanya lemes, nggak semuanya nggak berdaya. Karena kita nggak memberikan edukasi bahwa ini mati syahid, dan yang namanya mati syahid itu keutamaannya luar biasa. Ya, di alam barzah juga mendapatkan kenikmatan, banyak dosa yang dihapuskan karena dalam Islam itu sakit adalah kafarat gitu ya. Jadi keluarga bisa melepaskannya dengan percepatan ikhlas gitu, lebih tenang. Karena kalau enggak, bayangin lemes. Terus akhirnya kita juga nggak tahu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya kita juga yang sakit gitu. Karena kan ada ini Pak, ada yang kita rasa yang ditinggalkan. Ya, sekalinya udah meninggal kan udah oleh tim protokol kesehatan kan, kita nggak bisa lagi lihat penyelenggaraan jenazahnya, kita nggak bisa lagi antar ke makam. Betul. Iya. Makanya jadi itu ya prinsip-prinsip harus dipegang. Iya, salah satu kunci tadi juga yang pertama adalah hening dulu, begitu ya? Hening dulu. Kemudian terus dialog. Inner dialog. Dan yang ketiga yang tadi salah satu kunci bahwa yang wafat di suasana pandemi mati syahid begitu ya? Itu yang salah satu bisa keluarga itu kan ya prinsip-prinsip yang ini yang makanya mengapa di dalam pandemi dan alhamdulillah untungnya ada virtual seperti ini atau bahkan lewat gadget kita cari ilmu ya, termasuk acaranya Mbak Indi ini kan ya ini kan untuk menambah prinsip-prinsip di benak kita, di otak kita sebagai guidance kita gitu, sehingga tidak panik banget, karena juga di surat Al-Hadid juga dikatakan ya bahwa Allah mengatakan bahwa pandemi ini sudah tertulis loh, misalnya gitu. Pokoknya kita punya musibah kan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan itu mudah bagi Allah. Dan Allah sampaikan juga, janganlah engkau terlalu berduka. Karena kalau terlalu berduka dalam ilmu teori otak emosi, itu jadinya depresi. Malah nggak bisa bantu orang, malah kita bunuh diri kita atau nyakitin kita. Ya. Terus kata Allah di dalam ayat itu juga, ya, janganlah juga terlalu gembira. Karena dalam pendekatan teori emosi, kalau terlalu gembira jadinya mabok, manik, istilahnya kita manik. Malah nggak bisa ngapa-ngapain juga, orang mabok nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Dan dikatakan janganlah engkau sombong gitu. Jadi sikap kita itu nggak boleh terlalu berduka, nggak boleh terlalu gembira, dan jangan sombong, jangan ditantang pandemi ini, jangan ditantang virus ini gitu. Ini yang makanya kesempatan kita dengan kayak gini nih belajar untuk memasukkan di otak kita prinsip-prinsip supaya kita tuh tetap bisa tenang di antara kedukaan ini. Iya. Itu salah satu yang ingin diketahui gitu Bu. Salah satunya gimana untuk memelihara tetap positif di benak kita ketika kiri kanan, bahkan ada satu ini terjadi pada teman saya. Paginya ayahnya wafat, kemudian selang berapa jam kemudian ibundanya wafat, dan beberapa hari kemudian suaminya wafat gitu. Jadi wow gitu. Itu buat saya sih itu berat. Iya, sangat berat. Bu. Sangat berat. Dan itu nggak cuma satu keluarga loh begitu. Nggak cuma satu keluarga tuh, banyak keluarga kejadian kayak gitu. Anak saya juga baru saja beberapa hari yang lalu ya bilang temennya bapak ibunya meninggal, gitu kan ya. Nah tentu bersikapnya tetap kita merasakan dulu itu rasa sedih itu gitu. Yang namanya berempati dulu gitu. Makanya mengapa kita diperbolehkan sedih tapi jangan terlalu berduka gitu.
ini kalau di saya kesempatan mengajarkan anak-anak, nah ayo kita istirja, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayo kita doakan gitu. Jadi karena saya meyakini bahwa doa kita ini membawa pesan juga, ya, membantu di sela-sela sinyalnya keluarganya, yang suruh anak doa, ya Allah. Dan itu tadi ingatkan juga oleh dari kita sama anak, temanmu yatim piatu, kita kasihan, tapi Allah yang maha melindungi, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha memberikan rezeki gitu ya. Saya harus juga mengajari, menterapi anak ya, mengajari dan menterapi anak supaya dia merasakan, cari rasa yang lebih enak, supaya dia nggak down juga. Karena anak-anak sekarang, makanya kalau ibu-ibu marahin anak-anak PJJ yang kayaknya nampaknya malas-malas, siapa bukan malas, anak-anak juga sedih. Dapat berita-berita temennya ini, temennya sakit, temennya ini. Ya, kadang-kadang ibu kan juga gitu, malas banget Bu Aisyah, makanya nggak efektif PJJ. Siapa yang bilang efektif PJJ? Ini efektif banget, cuman anak-anak itu badannya itu lagi lemes semua. Sebagaimana kita, cuman kita udah lebih dewasa kan? Ya, jadi udah ngajinya udah lebih banyak. Iya. Ya. Nah, jadi kita kesempatan juga ngajarkan anak-anak dengan kondisi kayak gini. Gitu. Nah, masuk itu tadi prinsip-prinsip bahwa insya Allah Allah yang maha melindungi temanmu karena dia yatim piatu. Betul loh Mbak Indi. Anak saya 2 hari berikutnya, Bu, temanku yang bapak ibunya meninggal keterima di ITB, Bu. Alhamdulillah. Itu kan yang namanya Allah maha melindungi. Dan pelajaran itu bukan hanya kena untuk orang yang sedang mengalaminya, bahwa kita sekeliling harus langsung cepat ambil hikmahnya. Itu ya nak ya, alhamdulillah ya nak ya, itulah yang kemarin kita diskusikan, Allah maha melindungi, Allah maha memelihara. Karena sekarang ini salah satu hikmahnya itu Allah mau bilang bahwa kamu tuh nggak berdaya, aku yang maha segalanya, kamu tuh nggak berdaya gitu. Bisa jadi kita beberapa tahun sebelumnya itu tadi sombong karena gue bisa, gue dokter, gue gitu loh Mbak ya. Jadi, benar-benar deh. Nah, cuman bisa kayak gitu harus hening dulu memang. Iya, iya. Dok, kan kan yang dirasakan itu berita sedih, tapi yang sesak itu kayak di dada gitu, Dok. Ya, yang rasanya itu kayak sesak tuh di dada gitu. Mungkin dokter ada gambar yang akan diperlihatkan mungkin? Boleh ya. Saya hubungannya gimana? Ya, oke. Jadi saya bisa share screen ya Mbak ya, supaya lebih memudahkan, oke? Ya, maaf sebentar ya. Oh, sorry, ini belum saya atur. Oke, ya, baik. Tadi masih sisa-sisa acara pagi. Ini baru saya share. Ya, baik. Mbak Indi dan teman-teman semuanya ya, ini kan otak kita nih. Ya, otak kita nih Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Terus dia terbagi 2 nih, Mbak. Otak kanan dan otak kiri. Yeah. Ya, nah, di dalam otak banyak program. Salah satunya itu ada namanya program emosi nih, Mbak. Persis di tengah otak. Ya, ini ada 2 gambar saya kasih lihat. Ini yang warna hijau ini semua. Ini disebutnya the limbic system atau sistem limbik. Ya, atau gambar yang di sini nih antara ungu dengan biru ini. Nah, ini yang salah satu fungsinya mengatur emosi. Ini nih Mbak. Kita semua ada, manusia ada, bahkan hewan mamalia juga ada. Makanya ini sering disebut otak mamalia nih Mbak. Jadi kan kalau Mbak Indi misalnya siapa yang seneng pelihara kucing gitu kan pernah lihat ya, kucing sedih, kucing marah, kucing takut kan gitu ya, karena mereka juga punya otak mamalia. Gitu. Nah, disinilah satu kerja yang luar biasa, satu sistem yang disebut limbik ini, itu membentuk satu emosi dan berbagai macam jenis emosi. Jadi kalau kita belajar level emosi nih, ya ini 3D-nya deh. Ini otak emosi persis di tengah gini nih, Mbak. Kata para ahli otak, intinya otak manusia adalah otak emosi. Intinya. Ya, ini dia nih. Ya, nah. Setelah dipelajari, ya ini dia persis di tengah nih Mbak. Otak manusia itu ada juga otak reptilnya nih Mbak. Di sini, di bagian tengkuk ini. Nanti dia nyambung ke sumsum tulang. Ya.
Nah, jadi manusia lengkap sifatnya. Ada sifat reptilnya, ada sifat mamalianya. Sifat binatangnya lengkap. Nah, nanti yang membedakan mamalia ini yang namanya neokorteks ini, otak yang lapisan luar kita lebih tebal. Nah, disinilah yang bagian depan sini, khususnya yang paling depan banget yang di belakang dahi nih Mbak, namanya prefrontal cortex. Disinilah ilmu pengetahuan di sini, ya, nasihat, prinsip-prinsip itu tadi yang aku cerita. Bahwa kita harus banyak belajar saat pandemi ini untuk isi prinsip-prinsip yang ada di sini. Supaya pada saat bersikap ada referensinya. Gitu. Nggak asal-asalan. Karena kalau nggak ada isinya, panik terus. Ya. Nah, jadi ilmu itu harus masukkan di sini. Ini kesempatan banget kita belajar karena memudahkan dengan informasi digital sekarang kan. Cuman jangan salah, ini gede banget loh Mbak. Otak mamalia gede banget. Dan otak reptil gede banget. Nah, kita satu-satu ya kita pelajari. Nah, kalau otak reptil ini dengan berbagai perangkatnya nih ya, ini memang banyak fungsinya. Namun untuk tubuh manusia, dia berfungsi ya melindungi manusia dari serangan. Serangan binatang buas, serangan manusia buas gitu ya. Misalnya copet lah apa gitu ya. Atau serangan alam semesta ini ya. Gempa, tsunami, kebakaran. Ini pada saat kondisi-kondisi seperti itu, batang otak yang bekerja. Otak lain off dulu semuanya. Batang otak bekerja, perintahkan ke tubuh lewat tulang belakang. Apa perintahnya? Cuma 2 Mbak. Fight or flight. Serang atau kabur. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita, ya misalnya kita kena dicopet ya, kok tiba-tiba kita bisa mukul dia dan berani banget loh mukul dia. Karena otak yang lain semua off dulu, ini dulu yang bekerja. Ya, baru nanti ini yang bekerja. Kalau kita otak ini yang bekerja, kita kan ragu-ragu jadinya. Kasian ya, barangkali ya dia kurang sedang PHK makanya dia copet kita. Itu habislah kita, nggak aman lah kita. Makanya Allah kasih otak reptil. Ya, dan kita berani pukul dia, padahal orangnya gede banget misalnya gitu. Atau misalnya kita dikejar, kok kita bisa lari loh, flight tadi sekenceng-kencengnya, padahal kalau hari biasa nggak bisa gitu. Ini kerja ini kerja ini. Jadi ini diciptakan oleh Allah, sangat berguna untuk serangan-serangan. Namun Mbak, di pandemi ini, kita nggak di luar rumah, ini tegang. Apalagi ya minggu-minggu ini, tegang terus Mbak. Tegang terus, makanya apa yang terjadi, tubuh kita mau fight or flight aja, mau kabur aja, atau bahkan kita jadi marahin anak-anak. Diam, Bunda lagi sedih loh. Gimana sih? Gitu. Karena kita mau serang anak-anak ini, karena ini tegang. Makanya mengapa tadi hening dulu, supaya ini relax. Dan dengan hening itu, ini relax. Sehingga ilmu yang di sini, kita bisa akses. Karena kalau ini limbik sistem tegang, batang otak tegang, apapun informasi yang sekaya-kayanya kita punya informasi di depan, itu terblokir sementara. Bahkan nomor telepon rumah sakit yang hafal aja, aduh berapa ya? Makanya tenang dulu, tenang. Nah, untuk tenang, ya di luar sholat tadi kan, kalau sholat itu adalah salah satu maknanya latihan untuk tenang seketika kan, itu latihannya di situ kan. Nah, oke, kalau gitu caranya tarik nafas. Sebut-sebut Allahu Akbar. Karena kita udah dilatih waktu sholat Allahu Akbar. Ya kan? Astagfirullah. Karena kita dilatih waktu sholat kita istighfar. Ya kan? Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Tenang. Nah itu, pada saat tarik nafas saja ini udah mulai tenang. Nah pada saat istighfar, ini yang tadinya kaku ya, ini kan tempat tadi berbagai macam emosi, ini relax. Maka langsung ingat, oh ya, rumah sakit ini. Ya, misalnya gitu ya, baru ingat protap, oh iya, kalau mau ke sana, mampir dulu puskesmas, ambil surat, ya kan? Misalnya gitu, oh ada di sebelah sana tuh ada tukang jual oksigen, mudah-mudahan insya Allah dia ada, kayak gitu. Itu baru bisa kita ingat. Itulah perlunya hati, gitu. Perlunya hati. Ya, nah ini yang tadi Mbak Indi tanya nih, dia sangat spesifik lagi dibanding ini. Kalau ini fight or flight, ini lebih spesifik. Dia ada levelnya atau ada jenis-jenisnya nih Mbak. Nah ini dia nih. Itu yang di limbik sistem tadi. Ya, dan kenapa sih kayak tangga? Karena ya, ilmuwan meneliti, salah satunya namanya Profesor David Hawkins ya, ini psikiatri dari ilmuwan dari Amerika.
setiap jenis emosi ada frekuensinya, Mbak. Ya. Jadi pada saat dipetakan, kayak tangga. Makin ke bawah makin sedih, Mbak. Makin ke bawah makin sedih. Makin naik ke atas, itu makin yang positif. Karena emosi bukan hanya yang negatif, dia ada yang positif. Kalau kita belajar nafsu ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang namanya mutmainnah ini. Nah, kita kan turun nih, takut kan? Sedih. Kalau terlalu sering di sini, karena frekuensinya rendah, nanti badan kita lemes. Nggak bisa bantuin apa-apa. Dan hati-hati, imunitas menurun. Gitu. Yang bahayanya, sedih berkepanjangan, turun apatis. Apatis ini merasa nggak berguna. Aduh, nggak ada gunanya deh kita hidup di pandemi ini ya. Nggak ada gunanya. Siapa bilang nggak ada gunanya? Kita inilah makhluk pilihan yang dipilih Allah untuk masuk di dalam ya era pandemi. Itu kita pilihan loh. Jangan salah, meninggal kita juga di era ini mati syahid. Masa nggak berguna? Tapi kita paham kenapa ada orang merasa putus asa, karena ini berkepanjangan, ini takut sedihnya berkepanjangan. Yang bahaya lagi, ini apatis berkepanjangan jatuh yang namanya nanti depresi di sini. Depresi, ya depresi. Ini depresi, punten, cirinya menyakiti diri sendiri. Atau suicide, ide bunuh diri. Nah, belum juga kena virus, udah mati sendiri. Nah, ini yang bahaya depresi. Kalau matinya depresi bunuh diri, ini nggak syahid. Nggak syahid. Ini nggak syahid, ini ngaco maksudnya. Dan kalau kita baca buku Alam Barzah, ini arwahnya nggak diterima di Alam Barzah. Memang badannya diterima oleh tanah karena dikuburkan. Ini yang kita mau cegah supaya jangan depresi. Come on, ayo, move on, ayo. Gitu. Nah, karena kalau kita di sini, itu frekuensi tinggi. Kita bisa melakukan apa-apa, bantuin orang, termasuk bantuin diri kita sendiri, pada kita sakit kan. Paling enggak kita, ya kan bisa istighfar, ingat lagi, astagfirullah, bisa makan. Paling enggak, walaupun nggak rasa ya Mbak ya, lidahnya. Betul. Nggak ada pecium. Udah nggak kecium. Tapi kan kita ada courageous aja untuk semangat, pokoknya makan aja deh, yang penting gue telan. Yang penting sehat. Nah, iya, itu kan kalau kita disedih atau apati tuh sudahlah nggak kecium, udahlah nggak kerasa di lidah, nggak ada gerakan untuk telan-telan makanan, tambah bahaya. Itulah makanya pun kita sakit, move on, come on. Dengan keheningan tadi, makanya kita disuruh hening, makanya tiduran. Astagfirullah, naik di sini. Datang makanan, udah makan aja, bismillah makan aja. Telan aja ya Allah. Supaya ada courageous, ada frekuensinya 200. Karena menurut penelitian kalau kita ada di 200, imunitas naik, Mbak. Maka kita sehat insya Allah dan produktif. Karena vitalitas naik. Apalagi di sini. Ya bisa di sini tuh ya ibadah tadi. Termasuk baca Quran. Itu makanya banyak banget tipsnya baca Quran. Ngerti nggak ngerti? Baca Quran. Gedein sedikit. Karena setiap satu huruf Quran itu ada frekuensi. Jadi dia naik di sini. Nah, ini the top one-nya nih 700 sampai 1000 itu. Hanya memang dia ada durasi. Makanya tadi Mbak Indi katakan kok saya lama ya, karena virus ini dia ada masa inkubasi, ada masa dia pergi gitu ya. Dia makan waktu. Jadi jangan dihitung bahwa saya udah selalu istighfar kok, tapi kok tetap juga ya 1 bulan baru PCR-nya negatif. Ya memang itu alamiahnya sifat si virus. Ya, tapi kalau misalnya kita lagi sakit nggak istighfar, nah itu makin jatuh, belum sempat lagi kita sehat, udah depresi, bunuh diri. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi ini. Nah, kok kerasanya di badan ya? Kok kerasanya di dada? Karena emosi ini mempengaruhi feeling, thinking, acting, karena antara otak emosi di sini dia ada koneksi dengan jantung, Mbak. Nah, jantung ini kan nanti terstimulan, dia deg-degan jadinya lebih cepat. Yang biasanya normalnya 80 kali per menit, ini jadi 100 kali, bahkan di atas 100 kali. Dudak. Rasanya di sini. Belum lagi kalau kita cerita membahas tentang kolbu, di sini ada lagi satu bahasan tentang kolbu. Tapi pendekatan bahwa karena emosi di sini tegang, ya, karena tegangnya karena kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengucapkan atau merasakan sesuatu, ini ada koneksi ke sini.
yang bikin palpitasi gitu. Akhirnya acting kita kadang-kadang cuma bisa pegangin dada aja terus. Iya. Pegang dada aja. Ya, pegang dada. Tapi udah bener itu. Tinggal kita hening lagi sebentar, inner dialog. Astagfirullah. Karena kenapa saya bilang ilmunya harus sangat simple? Karena kalau kita sedang tegang, ini otak emosi dan batang otak, ilmu apapun di sini nggak ada diingat, Mbak. Biar kata pernah belajar manajemen emosi yang berhari-hari, baca buku motivasional itu nggak inget. Tapi kan tarik nafas pasti inget lah. Iya. Makanya simple. Dan pasti sering istighfar kan, karena kita sudah dilatih dalam keheningan di ibadah itu. Jadi kayak gini kurang lebih Mbak ininya, posisinya. Gitu. Jadi di sini. Iya, Bu, karena waktunya sangat singkat ya pertemuan kita. Mungkin kita tidak tahu ini pandemi akan berapa lama ya Bu ya. Ya betul. Entah sebulan lagi, entah setahun lagi, dan kita harus seperti harus ada ekstra apa ya, kesabaran, ekstra keikhlasan yang harus disiapkan gitu Bu. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Aisyah untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan di masa pandemi ini supaya tetap bisa terus berpikir positif menghadapi ini, Ibu. Ya, kalau saya sih, saya bikin tips sendiri buat diri saya, dan saya tahu bahwa otak jangan terlalu banyak tipsnya. Jadi saya katakan SST, sadar, harus sadar. Sadar, sabar, tawakal. Sadar itu adalah kita harus dalam keheningan kita sadar bahwa ini pandemi kita di dalamnya, bukan pandemi jauh di sana, kita di dalamnya, kita harus sadar. Ya, nah dengan kesadaran inilah makanya kita sabar. Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu berupaya. Berupaya. Termasuk ini ya, mendengarkan kajian yang Mbak Indi pimpin ini manifestasi dari kesabaran. Untuk kita menahan mulut kita nggak ngomong kasar, karena kalau kita kapan ngomong kasar, level emosi makin turun. Hasilnya kan tawakal, kita nggak tahu. Dan sebagaimana tadi Mbak Indi sampaikan, kita nggak tahu kapan. Makanya kalau buat saya, Aisyah, ya sadar, please, sadar, sabar, tawakal. Ya, kamu udah pakai cara macam-macam, udah tawakal. Bahkan sampai pun, ya, ada orang tanya, apa jadinya generasi sekarang Bu Aisyah apa-apa virtual? Bu, sadar, sabar, tawakal. Kenapa? Udah syukur sehat, udah syukur tuh anak masih ada. Orang banyak anaknya meninggal, ibu tanya lagi katanya efektif apa enggak online ini. Kadang-kadang kita begitu, ya. Karena itu tadi mereka turun level emosinya, panik, ya, marah, takut. Nah inilah kita suruh tenang dulu, duduk. Bahkan kata Nabi, duduk pun belum tenang, rebahan. Suruh gitu. Jadi kayak gitu kira-kira Mbak Indi ya, kita sadar, sabar, tawakal. Dan tawakal. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya Ibu ya menghadapi pandemi ini ya Bu ya. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya kita pelaku sejarah ini. Iya, luar biasa. Kadang suka sedih juga ngelihat anak, ya itu seperti yang Ibu katakan, sabar, sadar, dan tawakal. Kalau melihat anak belajar online terus gitu, mereka seperti kehilangan masa-masa sekolahnya gitu bersama teman-teman. Tapi baik lagi ke sabar, sadar, tawakal itu ya Bu ya. Iya, kita harus sadar. Itu mereka tetap kok bersosialisasi lewat gadget. Makanya nggak usah ribut soal gadget. Kasihan anak-anak. Ya, anak main gadget gitu kan. Kenapa kita ribut? Orang nggak tahu mau main apa lagi, keluar aja nggak boleh. Gimana sih kan gitu. Makanya kadang-kadang anak-anak suka, kenapa sih ini orang tua gitu. Kita juga stres. Cuman kita belum lagi auto skill kayak orang tua istighfar. Kita masih harus ngobrol sama temen, ya chatting sama temen, gitulah. Iya. Baik. Ibu sedikit saja ini, ketika melihat kiri kanan ada berita-berita wafat gitu, teman wafat, keluarga wafat, di IG cerita banyak yang wafat seperti itu gitu Bu. Saya sempat terlewat itu. Allah ini punya rencana apa ya? Seperti
kok seperti sedang istilahnya dalam tanda kutip cuci gudang gitu Bu. Ada rencana apa Allah ini sebetulnya untuk kita Bu? Kalau saya boleh ngobrol sama Allah gitu. Baik. Punya Mbak Indi. pandangan lain. Setiap orang boleh kok ngobrol sama Allah. Makanya inner dialognya ya Allah, ya Allah, ya Allah kan gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Saya pribadi pada saat dialog terus dengan Allah itu menggunakan otak kiri kanan. Kita dibolehkan untuk menganalisa dan mensintesa, analisa otak kiri, sintesa otak kanan, mengambil hikmah boleh. Gitu. Pada saat kita kena COVID ya, kan kita diisolasi, walaupun misalnya di rumah sendiri kan diisolasi, atau di rumah sakit diisolasi, ya, tidak ada teman yang menemani, tidak ada keluarga yang menemani, gitu kan. Nah, itu buat saya itu ibarat latihan atau simulasi kamu berada di alam barzah di muka bumi. Kemudian pada saat datang dokter, datang perawat itu kayak malaikat yang datang, suster bawain makanan, kita kan bahagia banget, gitu. Ya. Atau misalnya suster bilang, ini makanan tadi dititip oleh GoFood dari keluarga gitu. Kita bahagia banget. Itu ibarat seperti itu kalau kita meninggal di alam barzah ya, itu doa dari keluarga datang. Gitu. Dan pada saat kita pun menggunakan gadget untuk chatting sama keluarga, itu kita kayak ruh aja. Ruh datang ke rumah yang badannya nggak bisa datang tapi kita ngeliatin itu mereka. Itu simulasi alam barzah di muka bumi ini. Jadi kalau setiap orang bisa ambil hikmah yang berbeda. Kalau saya pribadi, ini Allah mau ajarin kita bahwa akulah segalanya gitu. Dan pada saat emosi kita turun, sebut-sebut aku gitu. Karena banyak orang yang emosinya turun, maaf, yang disebut sama binatang. Maka dia terpuruk, makin terpuruk. Jadi Allah mau bilang bahwa kamu nggak bisa apa-apa, walaupun kamu pun tenaga medis. Ya, hanya minta pertolongan pada aku gitu. Jadi seperti itu, jadi mau nolong tetangga nih kan biasanya kalau seperti biasa badan kita yang kesana ya, gitu ya, nolong orang ya. Sekarang kan nggak bisa. Tapi jangan salah, kita masih bisa ngirim doa tadi gitu, ngirim doa. Ya, nah itu yang kalau saya dapat itu ya. Makanya rasanya gitu di alam barzah gitu, tiba-tiba perawat datang bawa makanan, terus makanannya bukan makanan rumah sakit gitu kan. Ya, ini Bu Aisyah misalnya gitu, dari bakso dari anaknya, itu berarti doa anak saya tuh, waduh. Terus kita telepon dia, dengerin suaranya atau video call, cuman ngeliat terima kasih ya. Kadang-kadang anak-anak sambil main ya, atau dia cuek aja ibunya ngomong terima kasih ya. Itu kayak kita ruh datang kembali ke rumah, mau bilang terima kasih, tapi nggak bisa lagi colek-colek anak karena dari jauh dulu. Karena antara arwah, antara ruh dengan jasad orang yang masih hidup, itu kayak antara ada dinding itu. Iya. Seperti itulah Mbak Indi. Ya, jadi kurang lebih rencana Allah yang waktu singkatnya adalah supaya kita mengingat Allah ya Bu ya. Betul banget ya. Adapun terjadi pengurangan manusia bisa jadi salah satu hikmah berikutnya. Yang tadi Mbak Indi bilang cuci gudang. Cuci gudang ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ngobrol sama Ibu nggak habis-habis, saya sih nggak cukup waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Punya waktu lagi ya Bu ya. Semoga Ibu dan keluarga, anak, suami, keluarga dan tim semua. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah Mbak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.